Selamat pagi, perkenalkan nama saya Edward dari kelas 11 IPS 1. Saya di sini ingin mewawancarai mengenai tentang hukum. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Ferti. Oke, kita mulai saja dari pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu, apa sih tujuan dibuatnya hukum? Tujuan dibuatnya hukum itu supaya semuanya merasa adil dan juga tertib, dan manusia itu hidup secara damai pastinya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa seseorang tidak dapat melakukan segala sesuatu secara sembarangan? Tidak bisa melakukan sembarangan karena di Indonesia itu adanya hukum, makanya orang-orang itu tidak bisa hidup dengan semena-menanya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Mengapa orang yang bersalah harus dihukum? Supaya orang tersebut itu merasa jera atas apa yang sudah dilakukan dia. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Mengapa seseorang sebelum dihukum harus dibawa ke pengadilan? Ya supaya bisa menjelaskan kejadian yang sedang terjadi, misalkan dia salah atau tidaknya kan bisa dijelaskan pada saat di pengadilan tersebut. Jadi dia bisa membela dirinya ataupun juga bisa ya pokoknya bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi lah. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Apa yang dimaksud dengan pengadilan? Pengadilan itu tempat diselenggarakannya proses peradilan terhadap suatu perkara yang pastinya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keenam. Langkah-langkah apa saja yang kita lakukan untuk menerapkan hukum di masyarakat? Langkah-langkahnya itu yang pasti perlunya penyempurnaan atau memperbarui serta melengkapi perangkat hukum dan juga perundang-undangan yang ada yang pastinya. Kayak contohnya itu perlunya ditindaklanjuti dengan mengeluarkannya peraturan pemerintah kayak gitu. Terus juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dari segi moralitasnya dan juga intelektualitasnya. Lalu juga dibentuknya suatu lembaga yang independen oleh pemerintah, di mana para anggotanya itu terdiri dari unsur-unsur masyarakat yang luas, yang cerdas. Terus juga perlu dilakukannya standarisasi dan pemberian tambahan kesejahteraan yang memadai kepada penegak hukum. Terus ada juga dilakukannya sosialisasi hukum dan perundang-undangan secara intensif kepada masyarakat luas sebagai konsekuensi asas hukum yang mengatakan bahwa setiap masyarakat itu dianggap tahu hukum. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Sebutkan beberapa sikap yang mendukung kekuatan hukum. Ada sikap terbuka, ada sikap objektif, dan juga sikap satu lagi ya, ada juga sikap dan yang terakhir itu mengutamakan kepentingan hukum. Lanjut ke nomor 8. Sebutkan macam-macam sumber hukum dalam arti formal. Macam-macam itunya ada undang-undang, terus juga ada kebiasaan atau hukum tak tertulis, dan juga ada traktat dan doktrin. Oke. Lanjut nomor 9. Berdasarkan sifatnya, hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu jadi ada dua. Yang pertama itu ada hukum yang memaksa dan juga hukum yang mengatur. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Sebutkan dua jenis pengolahan hukum. Yang pertama itu ada berdasarkan sumbernya dan berdasarkan bentuknya. Oke, sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi.